Prabowo Subianto mempunyai gagasan makam Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Jogja. Raja Hamengkubuwono mengatakan tidak usah. Apakah ini strategi Prabowo untuk meraih simpati masyarakat atau akan mempunyai program yang lain yang berdimpitan dengan Pangeran Diponegoro? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa dan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pangeran Diponegoro yang menjadi pahlawan nasional, Pak Prabowo mempunyai gagasan bagaimana beliau dipindahkan. Ayo kita baca di beberapa media tentang pemindahan makam ini dan selanjutnya nanti kita bahas. Pertama di Tempo, Prabowo ingin makam Pangeran Diponegoro dipindah. Sultan Hamengkubuwono ke-10 tidak usah. Kita geser ke tempat yang lain, yaitu di CNN Indonesia. Prabowo sebut Anies Profesor dan Ganjar Gubernur. Ganjar Gubernur ini ada yang berbeda. Cinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau kita lihat di berita yang lainnya bahwa Prabowo ingin pindahkan makam Pangeran Diponegoro dari Makassar, itu juga hampir sama judulnya di Tempo, maksudnya dia di CNN hampir sama dengan di Tempo. Kalian mau pilih yang mana? Kita pilih yang di Tempo yang jarang-jarang kita membacanya juga. Prabowo ingin makam Pangeran Diponegoro pindah setelah Hamengkubuwono ke-10 tidak usah. Sebuah judul yang pasti orang melihat ini sebuah kontroversial. Tapi apa sebetulnya di belakang gagasan Prabowo tersebut? Tempo.co, Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berencana memindahkan makam Pangeran Diponegoro dari Makassar ke Yogyakarta. Keinginan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri forum rapat kerja nasional ke-16 Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia di Makassar pada Kamis kemarin. Raja Keraton yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 merespon rencana pemindahan makam Pangeran Diponegoro yang juga putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono ketiga itu. Ini ada hubungannya apa? Kalau menurut saya tidak usah kata Hamengkubuwono ke-10 di Yogyakarta pada Jumat 14 Juli. Sultan menuturkan pemindahan makam Pangeran Diponegoro itu tidak perlu sebab dia melihat masyarakat di Makassar pun sudah begitu menghargai keberadaan makam tokoh yang pemimpin Perang Jawa pada 1825-1830. Makam Pangeran Diponegoro di Makassar, ujar Sultan, juga senantiasa dirawat dengan baik. Jadi kalau dua alasan ini bisa saja selesai, tapi kita coba lanjutkan. Di sana Pangeran Diponegoro dihargai masyarakat. Masyarakat Makassar juga menjaga makam itu dengan baik. Prabowo sebelumnya mengatakan pemindahan makam Pangeran Diponegoro ke Yogyakarta perlu dipertimbangkan. Ini sebuah semangat usulan untuk mengubahnya. Perlu kita pikirkan, Pangeran Diponegoro seorang yang berjuang tertawan oleh musuh puluhan tahun dibuang, tidak boleh kembali ke kampung halamannya di saat Indonesia merdeka. Namun Prabowo menuturkan pemindahan makam Diponegoro itu tentu hanya dengan restu masyarakat Sulawesi Selatan.
Apa baiknya kami kembalikan makam Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya lagi. Mungkin saya sodorkan suatu pemikiran dengan izin rakyat Sulawesi Selatan, kita kembalikan beliau ke kampung halamannya sendiri. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah ide dari Prabowo Subianto tentang makam Pangeran Diponegoro. Apakah kalian setuju atau tidak? Menurut analisis saya, pertama, bahwa gagasan perpindahan makam Pangeran Diponegoro itu semangat dari Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, bagaimana dikembalikan kepada kampung halamannya. Karena pada waktu di Sulawesi Selatan, di Makassar, itu kan pada dasarnya bukan tempat kelahirannya atau tidak memproses dirinya sebagai misalkan pada waktu sekolah dan lain sebagainya, tetapi sebagai tempat proses perjuangan. Sehingga kalau ada usulan dari Pak Prabowo untuk pemindahan makam, ya boleh-boleh saja, hanya direspon yang negatif terhadap atau oleh Hamengkubuwono ke-10. Tidak usah. Kalian pasti juga tertarik untuk berkomentar dong. Berkomentar aja di bawah, iya atau tidak perpindahan makam tersebut. Karena mungkin dari berbagai pertimbangan yang ada menurut kalian. Kalau menurut saya sih ada plus minusnya, meskipun ketika dibiarkan di sana lebih banyak plusnya. Mengapa? Ya karena kalau di dalam pemahaman keagamaan, kalau seseorang meninggal dunia dimakamkan itu, ya sebetulnya bagaimana seseorang itu bisa menjadikan makam itu sebagai tempat untuk misalkan berinteraksi sosial atau lainnya. Dan keberadaan makam tersebut ya tidak pernah ada cerita. Misalkan Pak Pangeran Diponegoro mengatakan, nanti kalau saya meninggal tolong dimakamkan di Makassar. Kan tidak. Sehingga kalau menurut saya lebih baik Pangeran Diponegoro tetap di sana sebagai ucapan dari Hamengkubuwono ke-10, tidak usah. Prabowo ingin makam Pangeran Diponegoro dipindah, akhirnya Hamengkubuwono ke-10 tidak usah. Yang kedua, bagaimana tentang hubungan dengan tata pemerintahan Republik Indonesia? Nah, ini yang menjadi poin perbincangan kita kali ini. Apakah keberadaan simbol perjuangan atau Perang Jawa 2025-2030 itu bisa menghadirkan, maksudnya pada proses Perang Jawa itu menjadikan makam Diponegoro tidak di Jawa, karena memang pada posisi dia waktu itu ditangkap Belanda ya kalau tidak salah. Jadi kalau dalam bahasa agama itu dimanapun dimakamkan, dimanapun bumi dipijak, dan selanjutnya kalian bisa melanjutkan. Jadi Hamengkubuwono pasti tidak cukup keceplosan ngomong itu, sudah dipikirkan dan mengatakan tidak usah. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Seandainya makam Pangeran Diponegoro ini dipindah, maka akan berpengaruh pada pertama semacam semangat untuk menjadikan contoh Pangeran Diponegoro tidak bisa politisir. Jadi keberadaan makam Pangeran Diponegoro di Maluku Selatan ini menjadi sejarah selanjutnya ketika misalkan Pak Prabowo atau kalian berkunjung ke sana, tetapi bukan untuk memindahkan.
cinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalimat yang muncul dari Hamengkubuwono ke-10 tidak usah ketika ditawarin oleh Prabowo. Kalau menurut saya ini terjadi karena memang belum ada mungkin komunikasi yang intensif untuk ini, sehingga Hamengkubuwono ke-10 mengatakan tidak usah. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau di tempat lain ada beberapa judul yang berbeda ya, misalkan Prabowo ini pindahkan tadi ya, Prabowo sebut Anies profesor dan Ganjar sebagai gubernur. Ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Apa hubungannya dengan Diponegoro ataupun tema-tema yang menarik? Semoga ini hanya sebuah semangat untuk membangun negeri kita lebih baik. Jadi Diponegoro adalah sosok yang hebat, bisa melawan penjajah, tapi pada akhirnya dipijui penjajah. Waktu itu KMP atau apa ya? Intinya pada waktu 1830 selanjutnya beliau tidak bisa seperti sedia kala. Jadi kalau kita datang ke makam, yang pasti kita berniat untuk mendoakan arwah. Mungkin ada yang melakukan berbagai tradisi keagamaan, tapi intinya sebetulnya pada kesempatan ini datang ke makam itu lebih baik mendoakan terhadap semua yang telah meninggal dunia dan membersihkan. Ada pemakaman di Bogor tentunya berbeda, tetapi dihubungkan dengan perpindahan tadi, maka ya tidak harus, karena semuanya sudah ada di situ, dan nanti kalau dalam bahasa agama akan ketemu di alam yang di situ tidak siapapun bisa bergerak kecuali menunggu panggilan ilahi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.